Allah itu menciptakan kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur jasmani, dan unsur yang kedua adalah unsur rohani. Keduanya sama-sama sangat penting. Banyak orang yang tidak proporsional menjaga keduanya. Bukti bahwa kita tidak proporsional memperhatikan keduanya. Kalau urusan dokter sangat selektif. Begitu selektifnya kita memilih dokter untuk menyembuhkan masalah dalam jasmani kita. Urusan sakit jasmani, respon kita cepat. Tapi kenapa kalau urusan rohani, respon kita tidak secepat itu? Pertanyaan saya, tidak sholat atau malas sholat itu penyakit jasmani atau rohani? Orang tidak sholat atau malas sholat itu penyakit, Pak. Tapi kita tidak respon untuk menyembuhkan penyakit itu. Itu yang menyebabkan orang-orang masuk di neraka sakor. Dalam ayat itu, pelit. Pelit itu penyakit jasmani atau rohani? Orang pelit itu penyakit rohani, Bapak Ibu. Makanya jangan lama-lama mengidap penyakit pelit. Alangkah baiknya kita juga peduli dengan orang lain yang mungkin butuh dibantu. Kenapa? Karena ternyata menurut ayat ini, orang yang pelit itu, yang tidak peduli dengan orang-orang miskin itu, bisa menyebabkan orang masuk neraka. Anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Sumeneb itu dari tahun ke tahun itu selalu ditingkatkan. Bahkan nilainya fantastis, miliar. Tetapi tidak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Kenapa itu? Innal ghina ghinal qaul. Sesungguhnya orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Wal faqru faqrullah. Dan orang yang miskin itu adalah yang miskin hati. Akan ada orang yang katanya kaya tetapi sebenarnya dia miskin. Atau sebaliknya, ada orang yang katanya miskin secara ekonomi, sedikit hartanya, ternyata dia intervensi kepala desa terhadap proses pendataan itu cukup kuat. Dia ikut menentukan siapa yang kaya, siapa yang miskin, supaya dapat bantuan. Di desa saya itu, ya mungkin terjadi di desa yang lain, itu ada loh, Pak. Walaupun dia sudah kaya, bahkan PNS itu didaftar untuk dapat bantuan. Alasannya apa? Tidak boleh badone, boleh tato karang, boleh rata. Apalagi dia pendukungnya waktu jadi kepala desa didaftar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Pesantren Kiai Haji Bahauddin Mudhari yang berbahagia, mengawali kajian rutin kita pada setiap malam Jumat ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga petang ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat kesempatan, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita dengan pekerjaan dan tugasnya masing-masing, kita tetap berkesempatan untuk istiqomah beribadah di masjid ini, sholat maghrib secara berjamaah, dan yang tak kalah pentingnya kita juga istiqomah untuk mengaji bersama. Semoga apa yang kita laksanakan pada petang ini
bisa diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dan insya Allah akan menjadi salah satu bekal kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap apa yang kita laksanakan pada petang ini bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, Allah itu menciptakan kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur jasmani, dan unsur yang kedua adalah unsur rohani. Keduanya sama-sama sangat penting, sehingga kita wajib menjaga keduanya, baik jasmani kita maupun rohani kita. Kalau dua-duanya sehat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, insya Allah kehidupan kita juga akan sehat, kehidupan kita juga akan nyaman, kehidupan kita juga akan bahagia. Tetapi kalau salah satu saja dari keduanya itu ada yang sakit, misalnya jasmani kita yang sakit, maka hidup kita kurang nyaman, hidup kita agak terganggu. Apalagi dua-duanya sakit, sudah jasmaninya sakit, rohaninya juga sakit, tambah susah hidup kita itu. Makanya menjadi sangat penting kita itu menjaga keduanya. Jangan sampai unsur jasmani dan unsur rohani yang kita miliki itu ada yang sakit. Kita harus berusaha menjaganya agar tetap sehat, sehingga kehidupan kita akan berjalan dengan nyaman, dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, untuk menjaga dua unsur ini Allah menakdirkan hadir dalam kehidupan kita itu ada orang-orang yang bisa diminta bantuan untuk menjaga di samping diri kita sendiri. Jadi setiap kita itu punya kewajiban untuk menjaganya supaya tetap sehat. Tetapi alhamdulillah Allah juga menakdirkan ada banyak orang yang bisa membantu kita juga untuk menjaga supaya jasmani kita tetap sehat, supaya rohani kita juga tetap sehat. Di antaranya misalnya kita mengenal ada dokter yang tahu luar dalamnya jasmani kita, siap membantu kita untuk menjaga jasmani kita. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan, kita bisa minta bantu kepada mereka yang kita sebut sebagai dokter itu. Kemudian ada juga yang bisa dimintai bantuan untuk menjaga rohani kita. Kalau misalnya rohaninya yang sakit, misalnya ada ustadz, ada kiai. Kalau di Jawa Barat itu ada apa orang Jawa, anjengan ya. Kalau di Sumatera itu buya. Kalau di Nusa Tenggara itu ada tuan guru, ya kan? Gimana Ustaz? Tuan guru apa? Tuan guru bajang. Nah, itu orang-orang yang berada dalam kehidupan kita yang bisa kita minta bantuan untuk menjaga supaya rohani kita juga tetap sehat. Apa perbedaan dokter dengan kiai, dengan ustadz?
Berbeda atau tidak? Beda ya. Walaupun ada yang sama juga. Samanya mungkin sama-sama bisa menjaga kesehatan manusia. Kalau dokter bisa menjaga kesehatan jasmani manusia, nah kalau ustadz kiai bisa untuk menjaga kesehatan rohani kita sebagai manusia. Ya. Samanya di situ. Tetapi perbedaannya adalah kalau dokter ini bisa kita minta bantu untuk menjaga kesehatan jasmani kita, sementara ustadz atau kiai ini bisa kita minta bantuannya untuk menjaga rohani kita. Ya. Lebih penting mana? Sama-sama penting. Sama-sama penting. Ya. Keduanya sama-sama penting hadir dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita sakit jasmani kita, ya, tidak enak sakit jasmani kita, ya, seperti kita pernah mengalami. Saya kira setiap kita pernah mengalami, ya, apapun sakitnya itu, sakit gigi misalnya, ya, yang paling sakit gigi saja, enggak usah muluk-muluk, gigi yang kecil itu sakit. Gimana rasanya? Posang, ya kan? Posang. Padahal bagian kecil dari organ tubuh kita sakit, itu bikin tidak nyaman, Bapak Ibu. Ya. Walaupun Bapak Ibu itu rohaninya sehat, ya, ingin beribadah, ingin mengaji, ingin sholat dan ibadah-ibadah lainnya, tapi kalau jasmaninya tidak mendukung, menjadi kurang nikmat kita menjalani. Itu baru sakit gigi, ya, makanya kita butuh dokter gigi, ya kan? Atau sebaliknya, ya, jasmaninya sehat kuat, sogok kalau orang Madura bilang, ya kan? Tetapi rohaninya sakit, suka mengganggu orang lain misalnya, ya, atau sombong misalnya, ya kan? Itu penyakit rohani. Cuman sayangnya kita itu kalau terserang penyakit rohani itu nggak sadar kalau kita itu sakit rohani itu masalahnya, ya. Kalau sakit jasmani, giginya saja sakit sudah terasa, saya sakit gitu kan, saya harus segera ke dokter gitu kan. Tapi kalau sakit rohani, pernah nggak kita itu merasa saya sakit rohani, saya agak sombong hari ini? Kan nggak ada, ya kan? Pernah merasa begitu? Saya kok hari ini agak sombong ya misalnya. Ya. Nah, banyak orang yang tidak sadar kalau dia terserang penyakit rohani itu, ya. Sehingga tidak sadar kalau dia sakit rohani, ya. Kemudian ingin minta nasihat kepada ustadz misalnya, kepada kiai misalnya, ya kan? Nggak ada itu, ya. Oleh karena itu sekali lagi keduanya sama-sama penting, ya, hadir dalam kehidupan kita. Cuman kenapa, ya, mungkin pada malam hari ini, ya, menjadi bahan introspeksi diri kita, ya. Saya ingin menyampaikan malam hal ini, hal yang dekat dalam kehidupan kita, ya. Mengapa di dalam kehidupan kita itu kalau kita bisa terbangun kesadarannya seperti yang saya sampaikan tadi, sama-sama menganggap penting sehat jasmani dan rohani, sama-sama penting hadirnya dokter dengan kiai, tetapi kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, masih ditemukan, ya, banyak orang yang tidak proporsional menjaga keduanya itu, tidak proporsional menjaga keduanya. Ya, kita sampaikan hari ini yang sederhana saja, yang memang dekat dalam kehidupan kita dan mungkin tidak banyak diperhatikan oleh diri kita sendiri, ya. Jamaah yang berbahagia, saya kasih contoh misalnya, ya, bukti bahwa kita tidak proporsional memperhatikan keduanya, ya. Contoh yang pertama, ya, kalau urusan dokter, ya, kita itu selektif. Sangat selektif kalau memilih dokter itu.
apalagi sakitnya sudah stadium tinggi, ya, sudah parah, nggak cocok dengan dokter Sumeneb, langsung ke Surabaya. Bener nggak? Begitu selektifnya kita memilih dokter untuk menyembuhkan penyakit jasmani kita itu. Apalagi sudah stadium 4 ya, stadium 4 itu sudah gawat ya. Sudah kayaknya sudah nggak ada di pikiran kita itu ada dokter di Sumeneb yang bisa menyembuhkan, harus ke Surabaya gitu kan. Itu pikiran kita begitu selektifnya kita memilih dokter untuk menyembuhkan masalah dalam jasmani kita. Kita nggak mau dokter-dokter yang tidak punya track record baik dalam menyembuhkan penyakit kita itu. Apalagi dokter muda yang baru belajar itu, ya, nggak mau. Walaupun anaknya sendiri kalau masih kuliah di Fakultas Kedokteran, ya, semester 3 misalnya, mau nggak diobati sama anaknya walaupun itu anaknya sendiri? Nggak mau. Ya, nggak mau jadi uji coba, ya kan? Gitu, apalagi stadiumnya tinggi, ya kan? Nggak mau kita. Kalau perlu dokter spesialis yang memang tahu betul kondisi jasmani yang sakit itu, ya. Misalnya spesialis kandungan, ya, untuk ibu-ibu ini, ya, untuk istri kita, ya. Cari yang terbaik. Siapa di Sumeneb ini dokter spesialis kandungan? Seandainya ada beberapa dokter spesialis, dicari yang paling terbaik. Kalau perlu cari yang antriannya banyak itu. Kan ada dokter itu yang sampai antriannya banyak harus ngambil nomor dulu. 1 bulan nunggunya. 1 bulan, ada yang 1 bulan. Nah, coba. Begitu selektifnya kita kalau urusan menyembuhkan penyakit jasmani kita. Rela kita itu antri 1 bulan mengambil nomor dulu, iya kan? Ini sama-sama dokter spesialis loh ya, ya. Nggak mau kalau dokter umum, apalagi dokter hewan misalnya, walaupun sama-sama dokter, iya kan? Iya kan? Sakit gigi, ya, kita nggak mau pakai dokter yang lain. Ya dokter spesialis gigi, nggak mungkin pakai dokter yang lain. Apalagi dokter yang nggak nyambung dengan gigi kita, ya. Dokter hewan kan nggak nyambung gitu, ya. Walaupun sama-sama dokter, ya kan? Nah, itu fakta betapa kita dalam urusan jasmani itu begitu sangat selektif. Kita minta bantu kepada dokter yang memang betul-betul ahli di bidang itu, spesialis di bidang itu. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kenapa? Kalau untuk urusan menyembuhkan penyakit rohani kita tidak selektif. Kadang-kadang asal nemu gitu, ya kan? Asal nemu, wah ini kayaknya ustadznya ini populer gitu kan. Kan sekarang zamannya banyak dipopulerkan, diviralkan, ya, diorbitkan dengan media sekarang, ya. Banyak sekarang ustadz-ustadz itu menjadi populer, diidolakan banyak orang karena memang di blow up oleh media. Tidak penting dia berlatar belakang pendidikan pondok mana. Yang penting dia fasih berbicara di depan umum, sedikit keluar ayatnya, sedikit keluar hadisnya. Apalagi dia itu fisiknya mendukung, ganteng misalnya, atau cantik kalau misalnya ustadzah itu kan, sudah itu ya di media televisi setiap hari itu diorbitkan oleh media TV, sehingga banyak sekali ustadz-ustadz yang mendadak viral itu, mendadak terkenal itu, ya. Walaupun dia tidak jelas pendidikan keagamannya di mana, ya, ngajinya saja belepotan, disuruh baca kitab gundul, kitab kuning yang tidak ada harkatnya nggak bisa, ya kan? Tapi itu jadi idola karena media mampu mengorbitkan dia. Dari awalnya orang biasa, tapi karena punya kemampuan sedikit saja, ya, dia bisa
sulap ya, menjadi seorang ustadz atau ustadzah yang terkenal di Indonesia karena media itu. Banyak kan artis-artis sekarang itu yang mendadak jadi ustadz itu ya kan. Jamaah yang berbahagia, saya kira menjadi penting juga kita tahu track record dari kiai atau ustadz yang siap menunjukkan jalan rohani kita itu, supaya rohani kita itu tetap sehat. Penting itu. Cuman jarang ada orang yang berpikir tentang itu ya. Jangan dikira malpraktek itu hanya terjadi di dunia kedokteran ya. Di dunia kekiaian mungkin, atau di dunia keustadan itu bisa saja itu terjadi malpraktek. Percaya enggak? Percaya ya. Percaya. Kalau di dunia kedokteran kita takut terjadi malpraktek, salah mengambil tindakan medis. Setelah diperiksa, didiagnose, kemudian ada saran untuk melakukan tindakan medik ABCD, ternyata keliru ya. Apalagi tindakannya bedah, fatal sekali kalau misalnya harus diambil tindakan operasi itu ya kan, pas gagal coba ya kan, sangat ngeri gitu. Tetapi kenapa kita tidak berpikir kalau misalnya ada ustadz atau kiai juga melakukan hal yang sama, memberikan petunjuk-petunjuk yang keliru ya, sehingga kemudian dia keluar dari jalurnya yang lurus di jalan Allah itu. Kan banyak sekarang itu ya. Oleh karena itu Rasulullah itu pernah bersabda dalam sebuah hadis, kalau nggak salah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, memberikan penjelasan kepada kita bahwa nanti ada sebuah zaman di mana ya, orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu itu dicabut, diwafatkan. Jadi Allah itu kalau mau mencabut ilmu, itu bukan ilmunya yang dicabut dari hambanya, tetapi hambanya atau ulama itu yang kemudian diwafatkan. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazimuhu minal ibad. Sesungguhnya Allah itu ya, tidak akan mencabut ilmu dengan cara dicabut dari diri hamba-hamba itu. Misalnya ada ulama yang ahli di bidang fikih ya, misalnya Ustadz Hasim ya, kalau di lingkungan kami Ustadz Hasim rujukan, kalau bicara fikih Ustadz Hasim pintar, pendapat ulama-ulama mazhab tahu semua ya. Kalau Allah itu ingin mencabut ilmu itu, bukan ilmunya dicabut dari Ustadz Hasim kemudian Ustadz Hasim menjadi bodoh, fikihnya hilang, ilmu, bukan begitu. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, disebutkan dalam hadis ini. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara langsung dicabut ulamanya, diwafatkan ulamanya. Sudah berapa banyak ulama-ulama yang ahli di bidangnya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah, musibah besar itu. Makanya Rasulullah itu ketika wafat itu semua orang merasa kehilangan, karena Rasulullah itu ulamanya ulama, ya kan, kiainya para kiai gitu loh, meninggal. Berapa persen ilmu agama itu hilang dengan wafatnya satu orang sosok yang paling paham betul tentang Islam itu. Dan ini akan terus terjadi dari zaman ke zaman. Akan ada ulama-ulama kita yang pakar ahli di bidangnya akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Hatta lam yubaqi alimun, sampai kemudian itu tidak ada yang tersisa sedikit pun, tidak ada yang tersisa orang alim itu, karena sudah diwafatkan ya.
ittakhadhan nasu ra'usan juhala. Karena sudah banyak yang diwafatkan, kemudian manusia-manusia itu menjadikan rujukan orang-orang yang bodoh. Ya, ittakhadhan nasu ra'usan juhala. Jadi orang-orang itu akhirnya mengambil rujukan kepada orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi. Kemudian orang-orang bodoh itu ditanya tentang urusan agama, ya. Fa'aftau bighairi ilmi. Kemudian dia berfatwa tanpa ilmu. Dia menjawab pertanyaan yang ditanyakan, tetapi itu tanpa didasari oleh kepakaran di bidangnya itu. Yang penting itu kayaknya ini ustadz ini kayaknya. Kalau ditanya kayaknya bagus jawabannya ini kan. Jadi akan terjadi nanti kondisi di dalam satu zaman seperti itu. Coba kita saksikan sekarang. Ya kan? Ada banyak sekali yang saya katakan tadi, ustadz-ustadz yang mendadak viral itu menjadi idola, menjadi rujukan banyak orang. Tahu-tahu Cak Naring Madura napak-napak, ternyata dia bukan orang yang layak untuk menjadi rujukan. Malah ada yang bermasalah secara hukum. Kan ada ustadz-ustadz itu yang awalnya terkenal, viral, ternyata lama-lama ketahuan siapa dia, ya kan? Itu. Jamaah yang berbahagia, fadallu wa adallu. Nah, ini terakhir dalam hadis ini. Kemudian mereka sesat dan menyesatkan. Akan berakibat seperti itu. Inilah malpraktek di dalam masalah kekiaian atau keustadzan. Malpraktek. Fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan. Salah kasih arahan, salah kasih nasihat, sehingga banyak jamaahnya yang bingung, karena dia berfatwa tidak berdasarkan ilmu, asal ngomong saja. Yang penting dia pintar bicara, ya kan? Jamaah yang berbahagia ini penting saya jelaskan, ya, karena ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga supaya jasmani kita tetap sehat, supaya rohani kita tetap sehat. Jangan sampai keliru, ya, kita memilih treatment. Jangan sampai keliru kita memilih orang yang bisa membantu kita untuk menjaga sehatnya jasmani kita, untuk menjaga sehatnya rohani kita. Jamaah yang berbahagia, ini bukti yang pertama. Yang kedua, karena waktunya hampir habis, kita singkat saja. Kalau urusan sakit jasmani, respon kita cepat, Bapak Ibu. Benar nggak? Seperti yang di awal saya katakan tadi, sakit gigi saja yang kecil itu, kadang-kadang ada gigi kecil, sisa gigi kecil itu yang kalau copot itu tidak langsung copot semua, ya, pernah ngalami giginya copot sedikit-sedikit, nanti ada sisa sedikit yang tersisa terakhir itu kalau sakitnya luar biasa, sangat mengganggu. Karena katanya Ustadz tadi posang, paling tidak cari obat ke apotek kemana-mana itu. Kalau tidak nemu apotek, langsung cari dokter umum misalnya. Nggak cocok, langsung ke dokter spesialis, ya kan? Begitu cepatnya respon kita kalau urusan, ya, sakit jasmani, cepat sekali. Bahkan tadi saya juga sudah bilang, ya, orang Madura juga, ya, nggak nanggung kalau sudah itu menjadi kebutuhannya, gitu ya. Apalagi sudah ada informasi ini stadium 4. Wah, sudah nggak percaya sudah dengan dokter spesialis di Sumeneb, di Madura, langsung ke Surabaya. Sebagai bentuk respon kita yang sangat cepat dalam hal untuk menyehatkan jasmani kita. Tapi kenapa kalau urusan rohani respon kita tidak secepat itu? Kenapa itu?
Ketika kita sakit rohani, misalnya tadi saya sebutkan contohnya sombong, kita tidak langsung sadar bahwa diri kita sombong. Tidak perlu menunggu sampai stadium 4. Bisa nggak diukur kesombongan stadiumnya sudah stadium berapa? Iya kan? Sulit kan kita mengukur apakah ini saya sudah benar-benar sombong atau masih sedikit sombong. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ya, kalau penyakit rohani yang namanya kesombongan itu tidak perlu sampai stadium 4. Stadium 0, itu harus cepat disehatkan. Harus cepat datang kepada orang yang bisa menyembuhkan. Atau paling tidak diri kita bagaimana caranya, ya, menyembuhkan penyakit itu. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu mithqalu dzarrah, ada 1 titik saja, kayak debu mungkin titiknya itu, ada 1 titik saja kesombongan di dalam hatinya. Itu stadium berapa kalau 1 titik itu? 0, sekian. Jangan nunggu stadium 4 loh. Ini 0, 1 titik kesombongan saya di dalam hati itu menghalangi kita untuk masuk surga loh Bapak Ibu. Tapi kita kan tidak respon dengan itu, menganggapnya itu biasa. Bahkan kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini kadang-kadang sedikit sombong di depan orang lain. Ya. Merasa tidak sakit, betul ya, tidak seperti terasanya sakit gigi ya, nggak terasa. Itu memang beratnya kita itu terserang penyakit rohani itu, sampai kita nggak pernah merasa kalau itu penyakit. Bahaya, lebih bahaya itu Ustaz. Kayak gitu. Jamaah yang berbahagia, bahkan ya, di dalam sorga dan neraka itu terjadi perbincangan. Misalnya dalam surah Al-Mudaththir, ayat 40-an, lupa saya. Fi jannatin yatasa'alun, di sorga itu terjadi diskusi, saling bertanya satu sama lain. Jadi penduduk sorga yang satu bertanya kepada penduduk sorga yang lain. Yang neraka juga begitu. Yang sorga juga bertanya kepada yang neraka. Anil mujrimin. Misalnya di dalam ayat itu disebutkan anil mujrimin. Mereka berdiskusi tentang para pendosa. Anil mujrimin. Jadi orang yang di sorga itu tanya kepada yang di neraka tentang para pendosa itu. Apa? Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk di neraka Sakor? Ini pertanyaan. Jadi penduduk surga bertanya, apa yang menyebabkan kamu masuk di Sakor, di neraka Sakor ini? Apa jawabannya? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu termasuk orang yang tidak sholat. Jadi jawabannya salah satunya itu, lam naku minal musallin. Kami dulu termasuk orang yang tidak sholat. Pertanyaan saya, tidak sholat atau malas sholat itu penyakit jasmani atau rohani? Itu rohani. Orang tidak sholat atau malas sholat itu penyakit, Mbak. Tapi kita tidak respon untuk menyembuhkan penyakit itu. Itu yang menyebabkan orang-orang masuk di neraka Sakor dalam ayat itu. Kami dulu nggak sholat, walaupun sholat males gitu. Kira-kira jawabannya kalau dalam bahasa kita gitu. Nggak ada saya nyapot. Iya kan? Hampir saya perhatikan ya, rata-rata yang masuk neraka itu mereka yang kena penyakit itu.
Jadi coba tunjukkan kepada saya, ada nggak ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa sakit jasmani itu masuk neraka. Justru sebaliknya, justru yang sakit rohani itu yang banyak masuk neraka. Tapi kenapa kita itu tidak responnya cepat seperti respon kita terhadap sakitnya kita yang sifatnya jasmania itu. Kemudian yang kedua, dia menjawab, lam naku nut'imul miskin. Kami dulu termasuk yang abai terhadap orang-orang miskin. Kami tidak peduli dengan orang-orang miskin, makanya kami masuk di sini. Atau dalam bahasa yang lain, pelit, nggak peduli sama saudara-saudaranya yang butuh, yang nggak mampu, yang miskin. Berarti pelit. Pelit itu penyakit jasmani atau rohani? Rohani. Orang pelit itu penyakit rohani, Bapak Ibu. Makanya jangan lama-lama mengidap penyakit pelit. Kalau memang kita punya rezeki, ya kan, cukup, rezekinya alhamdulillah, ya kan, bisa mencukupi kebutuhan kita dan keluarga, bahkan ada sisanya. Alangkah baiknya kita juga peduli dengan orang lain yang mungkin butuh dibantu. Kenapa? Karena ternyata menurut ayat ini, orang yang pelit itu, yang tidak peduli dengan orang-orang miskin itu, bisa menyebabkan orang masuk neraka. Gitu. Saya beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, diundang oleh Pemkab diskusi tentang persoalan kemiskinan di Sumeneb. Ya, FGD itu Focus Group Discussion. Kebetulan tempatnya di Bapeda. Mendiskusikan tentang persoalan kemiskinan di Sumeneb. Insya Allah Bapak lebih tahu ya. Ternyata angka kemiskinan di Sumeneb itu tinggi loh Bapak Ibu. Padahal saya tanya sama Mas Fauzi itu, Mas. Saya tanya sama Mas Fauzi, kebetulan saya agak kenal sama beliau ya. Kenapa itu bisa terjadi? Beliau bilang, padahal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Sumeneb itu dari tahun ke tahun itu selalu ditingkatkan, bahkan nilainya fantastis, miliaran. Tetapi tidak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Kenapa itu? Terjadi diskusi di antara yang lama perdebatannya adalah ternyata kita ini belum satu kesepahaman tentang apa itu kemiskinan. Siapa orang miskin itu, siapa orang kaya itu. Itu ternyata kita itu berbeda pendapat loh. Gimana kalau kita ini stakeholdernya itu enggak sama persepsinya? Kok bisa itu loh berupaya untuk mengentaskan kemiskinan kalau satu sama lain itu enggak sama pemahamannya tentang kemiskinan itu. Mestinya kita mulai dari itu dulu. Kita harus satu pemahaman dulu. Apa itu kemiskinan? Siapa orang miskin itu? Kalau ini sama, menjadi mudah kita untuk bersama-sama untuk mengentaskannya. Belum lagi masalah data. Datanya berbeda-beda. Data BPS beda, data sosek itu yang nggak dipakai sekarang data soseknya Pak. Dulu itu soseknya habis berapa itu anggaran data sosek itu nggak dipakai sekarang. Dinas sosial punya data juga, pertanian punya data juga. Terus kita mau berangkat dari mana? Data yang mana yang mau kita gunakan? Ayo coba. Jamaah yang berbahagia, saya diberikan kesempatan karena saya mewakili dari tokoh agama untuk bicara kemiskinan. Saya sampaikan, kenapa sih kita memahami kemiskinan itu dalam pengertiannya yang konvensional? Jadi ternyata selama ini kita memahami orang miskin itu secara konvensional, miskin secara ekonomi. Orang yang
rezekinya sedikit, orang yang penghasilannya sedikit, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, itu miskin katanya. Itu pemahaman secara konvensional. Semua orang paham itu. Tetapi yang lupa, ada kemiskinan dalam bentuk yang lain, dan ini yang tidak semudah-mudahnya untuk dientaskan. Makanya Rasulullah itu ketika bertanya kepada sahabat, sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya, ataro kathratal mali huwal ghina. Apakah menurut kamu orang yang banyak hartanya itu kaya, wahai Abu Dzar? Naam, iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ataro qillatal mali huwal faqr. Apakah menurut kamu orang yang sedikit hartanya itu adalah orang yang miskin, orang yang fakir? Qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Ternyata pemahaman kita itu sama dengan pemahamannya Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak orang memahami kemiskinan itu secara ekonomi saja, tapi dia tidak mampu memahami kemiskinan itu dalam pengertiannya yang lain. Rasulullah mencoba meluruskan pemahaman ini. Disebutkan di dalam hadis ini, ya, innal ghina ghinal qalb. Sesungguhnya orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Wal faqru faqrul qalb. Dan orang yang miskin itu adalah yang miskin hatinya. Jadi orang miskin atau kaya itu tidak bisa hanya diukur dengan banyaknya hartanya, nggak bisa. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini akan ada orang yang katanya kaya tetapi sebenarnya dia miskin, atau sebaliknya. Ada orang yang katanya miskin secara ekonomi, ya, sedikit hartanya, ternyata dia kaya hatinya. Jamaah yang berbahagia, saya jelaskan dengan pendekatan ini. Di Sumeneb ini, orang-orang yang seperti ini sulit untuk dientaskan. Saya kasih contoh sekarang. Kalau ada pendataan di desa, sensus apalah namanya itu, untuk bantuan sosial, coba Bapak Ibu perhatikan betapa intervensi kepala desa terhadap pendataan itu kuat. Saya bilang itu, karena itu saya tahu sendiri di desa saya. Intervensi kepala desa terhadap proses pendataan itu cukup kuat. Dia ikut menentukan siapa yang kaya, siapa yang miskin, ya, supaya dapat bantuan. Yang miskin siapa saja, supaya dapat bantuan. Di desa saya itu, ya, mungkin terjadi di desa yang lain, itu ada loh Bapak. Ya. Walaupun dia sudah kaya, bahkan mohon maaf ya, bahkan PNS itu didata loh untuk dapat bantuan. Didata itu masuk dapat bantuan. Alasannya apa? Tina mulai padone, mulai tatokaran, mulai rata. Apalagi dia pendukungnya waktu jadi kepala desa. Didata itu. Gitu. Iya benar nggak? Jadi sekali lagi inilah yang saya sebut dengan kemiskinan itu. Ini kemiskinan kultural Bapak Ibu. Hatinya miskin, pikirannya miskin, mentalnya miskin. Walaupun kaya tapi mentalnya minta bantuan. Ini penyakit loh Pak. Ini bahaya. Jadi walaupun dia kaya raya, tetapi pikirannya sakit, mentalnya sakit, masih minta, butuh bantuan. Ini penyakit. Kita harus peka. Ini harus dientaskan juga. Ini miskin ini harus ada program khusus untuk mengentaskan kemiskinan yang begini. Jangan hanya kemiskinan yang tadi itu yang konvensional. Orang miskin yang seperti ini, yang mentalnya miskin, ini juga perlu ada program khusus. Gimana caranya menghilangkan orang-orang yang begini? Ya, supaya nanti angka kemiskinannya itu signifikan. Kalau seperti ini terus tidak akan signifikan menurunkan angka. Kenapa? Karena ketika didata semakin banyak yang didata miskin supaya dapat bantuan. Ya, karena
Kepala desa itu senang kalau bantuannya banyak. Senang kan? Gitu. Ini penyakit, nggak boleh tuh. Jamaah yang berbahagia, mohon maaf saya sampaikan di sini ya supaya jelas gitu ya. Ini penyakit rohani kita itu sampai ke taraf itu juga. Jamaah yang berbahagia, waktunya habis. Saya tidak bisa melanjutkan ya, tapi insya Allah semakin paham kita dengan kondisi kita, bagaimana kita bisa tetap menjaga jasmani kita, bagaimana kita tetap bisa menjaga rohani kita. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Semoga kita selalu sehat sehingga kita tetap istiqomah untuk ngaji bersama di masjid ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.